Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Ketemu lagi dengan obrolan Cek Mami. Hayu. Kali ini kita ngomongin tentang kalau kita ngalamin sedih, apa yang harus kita perbuat? Cerik gitu. Cerik atuh. Terus cerik nepi ka capek atau apa? Ada yang lebih solusi yang lebih pas gitu Mami. Ayo coba berekeun saran. Kalau lagi sedih, lebih sedih. Kalau lagi sedih gitu. Terus kita harus ngapain? Kalau sedih banget mah nangis aja dulu. Bener, kalau pas neang teu itu naon? Sedih gara-gara naon? Entong heula seurik we heula. Bereskan heula. Iya, nepi ka puas. Iya, sampai dia lega. Pokoknya nangis aja, asal sedihnya nggak boleh anarkis doang, nggak boleh merusak orang lain atau merusak diri sendiri juga sama nggak boleh. Tapi kalau kita lagi sedih, apalagi sedih banget, nangis aja dulu. Terus kalau badan kita juga nggak enak, ya ibaratnya badan kita sakit aja dulu. Tidurin maksudnya, kalau perlu minum obat. Lila. Iya, ya sampai badan kita enak, entah sehari entah 2 hari nggak apa-apa, kasih waktu badannya adaptasi. Kan sedih itu ngedon. Jadi kalau sedih itu lampu semua di dalam tubuh bisa shutting down. Gaya. Terus dia bisa padam lampu PLN cerik. Iya, kuota. Iya gelap. Kalau gelap kan pasti nangis. Orang kan pasti takut, ada rasa takut, rasa negatif itu harus dikeluarkan dulu biar nggak apa-apa. Gitu. Tok kena beak lah pasti awak orang teh tok kena beak langsung parem, itu sedih. Gitu. Kudu langsung minta tolong ka batur teh. Jangan dulu. Cerik heula. Sendiri heula. Iya, kadang-kadang justru yang paling bagus itu kasih waktu dia sendiri dulu gitu. Kecuali tenangin hati. Jangan lupa sambil nangis masuk ke kamar sedia makanan juga. Kunaon? Atupan jadi kayak pakai tenaga kayak bahasa jadi kelapa. Ngan Mami hungkul nu kitu. Keur sedih neang kadaharan. Ya tangan Mami hungkul. Memang harus begitu. Jadi kalau kita sedih, kalau menangis, mau menikmati sedih itu kawarung heula. Meuli cemilan 10. Iya, aneh. Iya gitu. Karena kan gimana caranya? Kan itu kita mau prosesi sedih. Kalau otak sadar kita tidak ditegur dulu bahwa tubuh butuh makan, kan tubuh butuh makan dengan sedih beda tempatnya. Jadi makan tetap harus disiapkan dulu. Kalau sedih urusannya perasaan gitu. Bener sih Mami, dibedakan. Iya. Tapi Mami. Aya kitu rek sedih, cerik heula, siap-siap heula. Iya tuh harus siap-siap dulu bekal. Iya kan gitu memang. Itu namanya manajemen emosi. Coba tanyakan kan Nopalin terta dokter naon pokoknya pasti begitu. Dia akan menganjurkan manajemen emosi kan. Emosi harus saran dipertimbangkan. Iya. Bari aneh. Cobaan heula. Engke lamun ternyata baik gitu kan langsung bisa dipraktekkan terus-terusan kalau lagi sedih. Cara gitu. Sedih, arek cerik ka kulkas heula. Kalau mari heula. Beres-beres bawa ke kamar, bawa kue, bawa cerik beak, puas cerik, atau makanan habis, sedih nancan beak. Mali deui, dahar deui itu kunaon. Jadi kan itu kan nanti kalau udah selesai sedih badan kita nggak sakit. Tapi bagi orang kalau udah kesedihan yang luar biasa itu kan kadang-kadang nggak bisa. Tapi kalau sudah terbiasa, kalau kita lagi sedih, di manage emosinya, pasti dia tetap rasa lapar dia akan makan gitu. Berarti kita tuh tetap harus jaga kesadaran. Emosi ya. Harus. Ya. Iya. Sedih kan berkaitan dengan emosi ya Mami. Jangan ditahan, tetap harus nangis aja. Kalau pengen, aduh kita mau tidur aja deh tidur aja. Tapi kalau mau tidur bawa dulu makanan ke kamar. tetap kecuali lamun mal dipanjangkeun deui eta umur mah kudu dahar. Jauh amat. Kan niatnya kan cuma mau sedih doang. Kalau sedih doang kan belum tentu minta dipendekkan umur, kecuali kita memang niatnya pendek umurnya teu kudu dahar.
Tapi kalau misalnya kita niatnya hanya untuk menikmati sedih, ya udah persiapkan. Kalau enggak kita makan, pasti rasanya pahit. Tekunan naon uapkeun we. Setelah itu boleh menangis gitu. Jadi itu yang kesedihan yang tidak merusak diri sendiri dan orang lain. Mami. Itu satu. Itu tekniknya baru satu. Oh, baru satu. Baru satu. Coba luka dua. Luka dua. Loba teuing gara-gara ieu eta sih. Itu kan manajemen emosi. Lila teh gara-gara neang kadaharanana. Mudah-mudahan langsung leungit dina. Tahap pertama sudah beres. Sudah beres gitu. Ayo buru tahap Usaha kedua. aja. Tahap kedua, kalau masih tidak mempan, sedih dengan cara gitu, teknik pertama, ya teknik kedua dijalankan. Naon atuh? Berarti sedihnya harus sambil ngomong. Hah? Kayak film India gitu, babacaan. Naon Kumur-kumur kos dukun. Babacaan tak. Siapa yang melakukan kejoliman kepada aku gitu. Udah bilang, kamu nakal ya, kamu tega ya gitu. Kos drama. Iya nggak apa-apa kan dia harus keluarkan verbal. Jadi energi negatif di kepala, kumpulan kata-kata, kosakata di kepala karena Keluar emosi kabeh. itu keluar. Boleh nggak? Boleh. Tapi tutup pintu Biar nggak kedengeran biar nggak orang. jadi dosa. Kalau kedengeran sama orang mah nggak tahu ya. Aja ya. Masalahnya kan kalau ruangannya nggak double tembok mungkin pasti kedengeran gitu. Nggak apa-apa lah, dimaklumin. Orang lagi marah, lagi sedih mah boleh lah. Tekunan naon. Orang yang mendengarkan juga ulah sarua gelona. Dia bakal sedih. Ditimbalan. Tembalan. Jadi setelah caget-caget cicingkeun ya heula atuh maklum gitu kan kalau lagi sedih. Kasih waktu, kasih ruang, kasih waktu. Dia ngoceh boleh ngoceh, tutup pintu. Gitu. Nanti setelah kenyang, ocehan dari kamus-kamusnya hilang semua tuh, bahasa cantiknya keluar semua, hilang. Baru ditutup dengan penutupan. Ada tahap katilu. encan. Tahap kedua kan Oke. Nu katilu mah ngomongna engke. Nah, ini harus ada penutupan. Oh, ditutup lah hayu naon? Bilang gini, ya Allah maaf ya, tadi kan aku lagi marah. Kalian maaf ya, aku kan tadi lagi marah. Itu secara teknik aku lagi menyehatkan diriku sendiri. Maaf ya, jangan dihitung. Kan itu kan ada masa tunda. Gitu. Maaf ya, abis gimana? Kan aku dikasih emosi. Dimaklum, insya Allah dimaklum. Karena kan kita dikaruniai emosi, dikasih emosi. Jadi kita kalau sedih, nangis, sakit, nangis pasti dia pasti marah gitu. Nah itu cara manajemen emosi yang menurut aku mah aman dan kondusif bagi lingkungan dan diri sendiri. Minta maaf terakhirnya, maaf ya tadi bahasa itu. Minta maaf ka saha? Ya sama Allah dulu atau kan kurang nyari kan pasti meren kajelemangan nungguannya nyeri dan sebagainya atau ke situasi yang bikin dia sakit itu itu kalau dalam kondisi dahsyat gitu. Ini untuk kesehatan mental ya. Gitu. Jadi Kalau misalnya terusan Mami. Kalau misalnya levelnya udah tinggi, ilmunya udah luhur kacida, bisa tas sedih langsung mingkem. Tapi eta mah kudu tapana geus lila. Eta mah kudu udah levelnya udah level resi kalau itu mah udah level begawan. Begitu sedih dia bisa langsung diam, langsung istighfar, langsung ikhlas. Itu udah tahap dewa. Kalau kita masih ece-ece itu bahaya karena nanti kesedihannya disimpan di alam bawah sadar, dia akan balas dendam suatu saat. Jadi harus diselesaikan akumulatif mungkin malah ngarusak. Diselesaikan dulu. Nanti kan dia udah lega hilang. Gitu. Memang berarti tubuh harus buang sampah. Tahap kedua nanti ayah minta maafnya Mami. Di tahap kedua. Nah, kalau tahap ketiga baru tuh muncul urangnya karak tengah ulang heula. Mikir heula. Enggak. Kebiasaan poho. Ngahulang heula atuh kan kudu ngahulang. Manehna anu sedih kudu ngahulang kan mikir urang kunaon. Tahap katiluna teh ngahulang. Iya. Dikira ngahulang mikir. Iya kan maksudnya dia baru harus berpikir dia. Mikir katiluna naon. Ya mana ngahulang. Dia memang harus ngahulang si orang yang ngahulang itu bahasa Indonesianya mikir. Ngahulang mikir, dia mikir
kenapa peristiwa kesedihan itu terjadi. Mm-mm. Terus baru berpikir jangan nyari salah siapa, tapi titik salahnya di sebelah mana. Apakah itu salah kita sebenarnya eta teh. Berarti evaluasi Gitu. nu katilu teh nya. Evaluasi atuh. Mm-mm. Apa salah orang? Nah, Mm-mm. karena nangisnya udah keluar habis, terus kata-kata mutiaranya juga udah Udah keluar, keluar. baru tuh dia bisa mikir, oh iya ya sebenarnya salah kita. Ah. Nah, kan udah beres nggak ada sampah. Mm-mm. Coba misalnya nanti dikeluarkan. Mm-mm. Terus Kalau misalnya nggak dikeluarin kan pasti ini nanti dia mikir. Terus nanti suatu saat dia nggak apa istilahnya nggak tahan, dia akan keluar dengan cara yang brutality gitu. Dan itu merusak ya? Wah, itu bahaya karena dia tidak di-manage gitu. Nah, yang ketiga itu tahapnya ngulang evaluasi. Sebenarnya kenapa sih sampai terjadi seperti itu? Baru kita bisa menerima salah kita apa salah dia. Kalau udah enak, udah enteng kan, kalaupun itu salah dia bisa memaafkan tuh si yang sedih gitu. Kalau salah kita, bari era oke pasti minta maaf. Karena sebenarnya masalah tuh belum tentu gara-gara orang ya, Mami. Iya. Bisa jadi gara-gara orang, benar Benar, Mami. pasti salah orang. Tapi kan itu kan tergantung dari tingkat pemahaman otak, kedewasaan ini apa psikisnya si orang tersebut. Tergantung cara pandangnya dari mana, Mami, bisa ketahuan. Iya gitu. Jadi bisa dia itu. Nah, itu wajib. Setelah itu baru kalau legowo ya minta maaf kalau memang itu salah kita. Lah salah batur. Ya maafin. Nah, jadi gitu itu level 4. Udah level 4. Oh, level 4? Iya, level 4 itu memaafkan. Memaafkan dan minta maaf. Harus ada tindakan. Nah, terakhir baru ada level penutupan. Kalau salah kita jangan diulang lagi. Mantap, iya tuh. Kalau bisa kejadian deh. Benar tuh. Iya, kalau itu salah orang berarti tahap kelimanya jangan dideketin lagi. Takut itu menjadi kebiasaan buruk orang tersebut. Jadikan semua itu pengalaman berharga. Kalau orang tersebut emang terindikasi dia emang suka begitu, enggak dong dibaturan jauhan gitu. Betul. Jadi harus ada 5 gitu, sesuai dengan jari tangan kita. Jadi kita ngulas ya, Mami. Ya, pertama, kalau kita lagi sedih, iya atuh kita lagi sedih ya, kita harus ngapain? Pertama nangis ya, Mami. Nggak puas nangis, kita teh ngomong-ngomong ya, kata-kata, keluar kata-kata cantik ya, Mami, sakadai kurang. Boleh dalam kamar. Yang nggak perlu orang dengar, tapi kalau orangnya kedenger, lah ya, hampura-hampura. Yang ketiga itu evaluasi buat berpikir, teh salah-salah, betul nggak? Nah, yang keempat itu tindakan, minta maaf kalau nggak maafin. Yang kelima, kalau misalnya ini nggak kepengen kejadian, jadikan itu sebagai pelajaran. Itu hungkul eta nasehat nenek. Sip. Berarti kalau kita sedih, kita tahu harus ngapain. Iya. Terus tutup, Mami. Itu ngaranna manajemen emosi. Bisa kabatur, ka urang teu bisa pan. Ka urang mah cantang tuh bisa. Tergantung. Pas kita lagi kesusah, hati orang halus gitu. Teori mah memang semuanya sempurna, Mami. Pas aplikasi, Allahu alam. Tambah sekedar sarannya. Siap, hampura. Kalau ada salah-salah mah. Orang tutup abis dicarekan ke. Nutus setuju nyarekan oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.